Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Giri. Perkenalkan, nama saya Omar Rehan Khalif, nomor mahasiswa 1806202191. Em, saya di sini akan membawakan presentasi saya dalam rangka ujian akhir semester dari mata kuliah bangunan lepas pantai. Di sini saya akan membawakan penjelasan mengenai FPSO atau Floating Production Storage and Offloading. Ya, ya dimulai saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah abstraknya untuk ujian akhir semester ini. Untuk mata kuliah bangunan lepas pantai, saya akan mendiskusikan mengenai sebuah tipe dari bangunan lepas pantai yang disebut dengan FPSO atau Floating Production Storage and Offloading. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan FPSO bernama Glenlyon yang mana diproduksi di Korea Selatan pada tahun 2014 lalu sebagai contoh utama dari FPSO saya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponennya, fungsinya dan juga kriteria umum dari tipe vessel ini. Ya, lalu masuk ke bagian pertama atau part pertama, itu adalah Introduction to FPSO. Ya, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu FPSO secara umum. FPSO itu adalah sebuah offshore vessel yang banyak digunakan di industri offshore oil and gas untuk memproduksi dan memproses hidrokarbon dan juga untuk sebagai storage dari oil atau minyak bumi. FPSO ini sebenarnya banyak digunakan di laut-laut lepas sebagai alih fungsi dari kapal tanker. Ya, lalu untuk sejarahnya sendiri, FPSO pertama kali itu dibuat tahun 1977 di galangan kapal Shell Castellon di Spanyol. Uh, Bisa kita lihat fotonya di sini. Kapal ini sendiri sebenarnya tidak langsung dibuat sebagai sebuah FPSO, melainkan pertama kali hanya dibuat sebagai sebuah tanker yang akhirnya pada tahun 1977 dialihfungsikan menjadi sebuah FPSO. Itu adalah pertama kali dibuatnya kapal FPSO. Hari ini sudah terdapat lebih dari 270 vessel FPSO yang semuanya tersebar di semua oil fields yang ada di dunia ini. Ya, untuk mekanisme umum dari sebuah FPSO itu sendiri seperti apa sih? Mekanisme umumnya sebenarnya oil yang tadi diproduksi oleh FPSO itu bisa ditransfer ke daratan melalui dua cara. Cara pertama, dia bisa melalui pipa-pipa atau pipeline yang terhubung dengan daratan. Di sana nanti ada fasilitas lagi, atau menggunakan sebuah shuttle tanker. Tapi syaratnya ketika sebuah FPSO itu menggunakan shuttle tanker sebagai sarana untuk mentransfer hasil produksi oil and gas ya, FPSO itu harus mempunyai storage oil sendiri, sehingga ketika dia memproduksi oil, dia bisa menaruhnya di storage oil dia sendiri dulu sambil menunggu oil tanker itu datang untuk sehingga akhirnya ditransfer. Proses transfer itu bisa kita lihat di foto di kanan bawah ini, di mana di sini adalah sebuah FPSO yang sedang mentransfer produksi oilnya ke sebuah tanker. Ini adalah shuttle tanker. Dan di sini di gambar yang di atas kita bisa melihat sebuah FPSO di mana di sini terdapat pipe-nya untuk ke wells atau ke sumur-sumur minyak seperti itu, dan dia juga terhubung dengan dua buah offshore platform atau drilling platform lain. Seperti itu mekanisme umum atau mekanisme singkat dari sebuah FPSO.
Ya, dan juga ini adalah ya secara umum terdapat 4 tipe dari FSO. FSO sendiri itu adalah floating storage and offloading, di mana FSO ini sendiri belum mempunyai kemampuan atau fungsi produksi dari oil and gas. Dia hanya sebagai storage and offloading. Itu adalah FSO. Kita bisa melihat gambarnya di sini. Dia belum mempunyai fasilitas-fasilitas untuk melakukan produksi atau processing dari oil itu sendiri. Jenis kedua itu adalah FPSO atau floating production storage and offloading. Ini adalah yang akan kita bahas di sini. Fotonya ini gambar dari FPSO ini adalah yang di foto kedua ini. Maaf. Lalu di jenis yang atau tipe yang ketiga kita mengenal FDPSO, FDPSO atau Floating Drilling and Production Storage and Offloading. Di mana FDPSO ini adalah sebuah upgrade atau FPSO yang mempunyai kemampuan untuk melakukan drilling. Drilling itu sendiri berarti pengeboran untuk mencari wells atau sumur di dalam bumi. Di mana FPSO belum mempunyai kemampuan untuk melakukan drilling. Dan jenis yang keempat itu adalah FSRU atau Floating Storage Regasification Unit, di mana FSRU ini mempunyai kemampuan untuk melakukan regasifikasi, yang mana ciri khasnya dia itu mempunyai sebuah dome atau kubah seperti bisa kita lihat gambarnya di sini. Itu adalah FSRU, dan fokus utama pembahasan kita di presentasi kali ini adalah di FPSO. Ya, lalu masuk ke part 2 atau komponen-komponen utama dari sebuah FPSO. Ya, komponen utama dari sebuah FPSO ini terdapat di 5 fungsi utama dari sebuah FPSO, di mana kelimanya ini cukup vital dan menjadi komponen-komponen yang sangat dibutuhkan dari sebuah FPSO. Di mana pertama itu adalah untuk process and utilities, kedua adalah hull and marine utilities, ketiga adalah accommodation and central control helideck, keempat adalah turret and fluid control transfer swivel, dan kelima adalah moorings and risers, di mana kita bisa melihat gambaran umumnya di foto bagian di kanan ini, di mana FPSO pada umumnya mempunyai helideck, lalu offloading untuk komponen offloadingnya, akomodasi, utilities, processing plant, di mana di sini sebagian besar proses produksi dan pengolahan akan terjadi. Dia juga mempunyai flare dan dia juga mempunyai crane. Ini adalah major component overview dari sebuah FPSO. Ya, ini kita bisa melihat per layer dari sebuah konstruksi dari sebuah FPSO, di mana ketika kita melihat setengah tinggi kapal ke bawah, mungkin hal yang umum di mana memang terdapat thruster room atau engine room, dan juga terdapat azimuth thruster. Itu adalah sebuah hal yang umum dari sebuah vessel atau sebuah kapal. Tapi yang membedakan adalah dia mempunyai turret, di mana turretnya ini terhubung langsung dengan sistem mooring dan riser dari sebuah FPSO ini. Sementara kalau sudah setengah tinggi kapal ke atas atau sudah main deck, FPSO ini mempunyai facility atau fasilitas untuk menunjang proses produksi dan pengolahan oils itu sendiri. Seperti di sini kita bisa melihat dia mempunyai gas turbines, offtake system, control room, inert gas rooms. Ini semua ada untuk menunjang proses pengolahan minyak bumi yang mana langsung dilakukan di FPSO. Seperti itu. Ya, lalu kita masuk ke bagian pertama dari komponen-komponen major components dari FPSO ini sendiri. Yang pertama adalah process and utilities. Process and utilities ini secara umum atau secara keseluruhan sangat memegang peranan vital dari sebuah produksi dan pengolahan
minyak bumi. Sehingga kita bisa melihat semua komponen ini di main deck, di mana proses pengolahan dan produksi minyak itu terjadi. Di sini kita bisa melihat pertama adalah power generation unit, di mana power generation unit ini mempunyai peranan penting untuk memberikan sumber daya atau daya kepada keseluruhan fasilitas FPSO ini sendiri. Dan lalu untuk proses pengolahan minyaknya sendiri bisa kita lihat ada gas compression and metering unit, ada gas treatment unit, separation trains. Ini berguna atau digunakan sebagai komponen pengolahan minyak bumi. Lalu di sana ada juga sea water treatment unit, produce water treatment unit, water injection unit, chemical treatment unit, dan juga utilitas-utilitas lainnya. Dan lalu kalau di kanan kita melihat segmen processing dari sebuah FPSO, di mana power generation-nya terletak di sini dekat dengan tempat akomodasi. Lalu ada juga water injection facility di sini. Lalu ada crude separation, ini untuk pengolahan crude oil ya, atau minyak mentah. Lalu ada kompresi gas dan juga turretnya di depan. Ini adalah flare, ini helideck dan sebagainya. Ya, lalu ini adalah bagan singkat dari proses pengolahan minyak yang diambil dari wells atau dari sumur. Pertama itu ada crude oil, yang dimana dia itu langsung masuk ke separation train atau pemisahan, seperti kalau tadi di gambar itu adalah crude oil separation. Lalu dia akan masuk ke main compressor A dalam bentuk gas, dan akhirnya dia akan dehidrasi, gas dehidrasi, di mana pada akhirnya dia itu akan si struktur komponen dari gas minyak bumi ini akan terbagi menjadi gas dan CO2, di mana di sana ada dua buah kompresor untuk gas dan juga CO2 ini sendiri, dan akhirnya dipisahkan lagi. Ada yang untuk gas fuel, di mana dia akan masuk ke gas turbine, dan dia itu nantinya akan keluar dalam bentuk exhaust, dan juga ada yang untuk gas yang akan diekspor atau untuk dikirim sebagai hasil produksi. Itu, dan juga ada CO2 dan gas dari main compressor B yang digabung ke combine compressor di sini. Singkatnya seperti itu. Ini adalah gambaran tentang diagram produksi dari sebuah FPSO. Ya, lalu masuk ke major components yang kedua. Di sini ada hull and marine utilities. Hull and marine utilities ini sendiri sebenarnya ya kurang lebih seperti komponen-komponen kapal tanker lebih spesifiknya pada umumnya. Karena di sini hull and marine utilities di sini terdapat kargo, ballast, boilers atau boilers, propulsion, propulsi, dan juga storage. Ya, storage ini sangat penting ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana storage ini sangat penting sebelum shuttle tanker itu datang atau untuk transfer hasil olahan minyak bumi di FPSO sendiri. Sehingga FPSO harus mempunyai storage. Dan di sini sebagai contoh, ini adalah general arrangement kasar dari sebuah FPSO, di mana di sini kita bisa lihat ada LNG storage tanks, ini untuk hull and marine utilities-nya. Lalu ada thrusters dan juga ada electrical rooms. Di sini ada hull utilities, essential power, dan di sini ada turret yang bisa dia itu berotasi dari sebuah FPSO ini. Dan di sini pasti ada sistem balasnya dan juga ada sistem propulsinya, seperti itu kasar. Iya, hull and marine utilities dari sebuah FPSO ini seperti kapal pada umumnya atau general of sebuah kapal. Ya, lalu untuk bagian ketiga dari komponen utama dari sebuah FPSO itu adalah accommodation and central control helideck.
Di sini menurut jurnal yang saya ambil, akomodasi atau helideck di posisi depan itu punya keuntungan, ketika ada fire atau api dan juga, asap dari sebuah situasi gawat darurat karena dia itu membelakangi angin. Sehingga yang bagus itu helideck atau accommodation itu di forward position. Dan juga sangat, komponen vertikal dari kecepatan angin dan juga, asap gas itu dari flare itu sangat, kalau bisa tidak menyentuh langsung ke bagian akomodasi atau helideck karena ketika ada helikopter di situ dan asap dari flare itu mengarah ke situ, itu bisa jadi, mengakibatkan kerusakan pada helikopter yang nantinya akan mendarat di helideck sehingga sebisa mungkin asap dari flare itu tidak bisa menjangkau atau menyentuh bagian helideck. Dan juga helideck itu yang bagus itu dia harus bisa, menjadi tempat dari pendaratan, sebuah helikopter yang broken atau yang sudah ada masalah, helikopter bermasalah. Dan juga platform crane itu harus bisa menjangkau helideck ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan atau ketika helikopter itu harus di-removal. Jadi si crane itu harus lebih tinggi dari si helideck, seperti itu. Ya, ini adalah oh, maaf. Ya, ini adalah gambaran dari sebuah, bagian-bagian dari sebuah accommodation and central control helideck di mana kita bisa lihat di gambar ini, crane ini masih dalam jangkauan untuk helideck sehingga seperti tadi untuk removal atau keadaan emergency lainnya, crane ini bisa sangat menjangkau helideck. Dan ini adalah struktur dari helideck dan ini adalah contoh dari central control room dari sebuah, FPSO dan ini adalah contoh bangunan, akomodasi untuk, 20 orang, ekstensi seperti itu dan bentuknya cukup modular atau bisa dibongkar pasang seperti itu. Ya, lalu untuk, major komponen selanjutnya atau major komponen keempat, adalah, turret and fluid, or control transfer swivel. Di mana turret mooring system ini terdiri dari sebuah, assembly atau sebuah konstruksi turret yang terintegrasi ke FPSO itu sendiri, dan secara permanen fix ke seabed atau ke bantalan laut ya kita menyebutnya, eee, terhubung dengan sebuah sistem mooring. Jadi turret ini terhubung dengan sistem mooring kalau kita lihat di gambar ini yang seperti tali-tali ini adalah mooring dan mooring itu terhubung ke seabed atau ke lantai laut ya, dasar laut lah seperti itu. Turret system ini juga mempunyai sebuah bearing system yang, yang bisa memberikan FPSO ini sebuah kemampuan untuk rotate atau muter, eee, terhadap geostatic fix dari, turret ini sendiri. Saya membahasnya seperti apa ya, jadi FPSO di tengahnya ini ada turret dan turret ini terhubung dengan dasar laut atau bantalan laut, dengan sistem mooring. Jadi turret ini akan fix karena tadi terhubung dengan mooring, tapi kapal ini dapat, FPSO ini dapat memutar rotasi, dengan, si turret ini sebagai, aksis ya, seperti itu. Ya ini turret system ini bisa di lokasinya di eksternal atau di luar dari kapal dan juga bisa di internal mmm, dengan, terhubung langsung dengan, hull vessel-nya itu sendiri. Oke, ya itu mengenai turret dan juga fluid control. Di sini kita bisa lihat contoh turretnya ya. Dia di eksternal ini adalah kapal Kaombo Norte atau FPSO Kaombo Norte. Ya, lalu ada mooring and riser.
Mooring itu apa sih? Mooring itu tadi dia itu terhubung dengan turret dan dia terhubung langsung juga dengan dasar laut. Jadi dia yang menjadi istilahnya untuk FPSO itu mempertahankan posisinya karena laut itu sangat dinamis. Untuk mempertahankan posisinya dia itu mengandalkan sistem mooring dan juga riser terhadap gaya-gaya dari ombak, angin, dan juga arus. FPSO itu terdapat mooring paling jauh itu untuk kedalaman 2000 meter dan paling dangkal untuk kedalaman 20 meter. Ini adalah contoh dari mooring chains. Ya, ini berhubungan tadi dengan dengan turret itu sendiri, karena turret itu sangat berhubungan dengan moorings. Ini ada beberapa jenis sistem mooring and riser dan juga sistem turret. Pertama ada contoh internal disconnectable turret. Seperti ini gambarnya. Lalu ada contoh external turret atau turret yang tidak terhubung langsung dengan FPSO. Ini adalah contohnya. Dia tidak terhubung langsung dengan FPSO atau si turret ini tidak menjadi bagian dari FPSO ini, external turret. Lalu ada tower yoke. Seperti ini contohnya. Dia berupa seperti menara ya. Dan juga ada spread mooring, di mana mooringnya ini tidak terfokuskan di satu tempat, tapi dia spread atau tersebar, spread mooring. Ya, ini ada contoh dari mooring and riser. Ya, umumnya mooring itu sendiri dan hull dari FPSO ini terhubung dengan sebuah sistem turret, yang mana terhubung lagi dengan hull itu dengan bearing yang untuk rotasi tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, dia bisa berotasi. Dan karena bearings ini FPSO bisa berotasi bebas dengan aksisnya turret untuk meminimalisasi gaya-gaya eksternal seperti angin, air, atau juga angin, gelombang, dan juga arus. Dan bisa melakukan proses pengambilan minyak bumi dengan efisiensi dan juga efektivitas yang tinggi di kondisi cuaca yang sangat dinamis. Jadi contohnya ketika FPSO seperti ini dan dia dan arus laut atau gelombang kebetulan datang dari side hull, dia bisa melakukan rotasi sehingga hull depannya atau frontnya mengarah langsung dengan gelombang, sehingga gangguan akibat ombak atau gelombang yang ditimbulkan bisa menjadi lebih minim. Itulah guna utama dari bearing pada turret ini untuk FPSO. Dan di sini kita bisa melihat sebuah diagram dari software mengenai riser dan mooring lines. Riser itu ini yang dia sedikit melengkung, dan untuk mooring lines ini dia yang akan ke bawah nantinya. Nah, ini simulasi untuk menganalisa bentuk dan juga disposisi dari mooring lines dan juga risers. Maaf. Ya, lalu untuk part ketiga, ini pada akhirnya masuk ke kapal yang saya jadikan acuan. Itu adalah Glen Lyon FPSO. Ya, ini adalah contoh Glen Lyon FPSO. Ini kapal FPSO yang menurut saya sangat keren dan juga sangat revolusioner di kelasnya, karena menurut British Petroleum, Glen Lyon FPSO ini adalah biggest harsh water FPSO karena dari bobotnya yang juga sangat besar dan juga fasilitas yang dimiliki. FPSO ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi industri oil and gas.
Dan kapal ini dimanufaktur di galangan kapal di Korea Selatan. Ya, ini untuk principal dimension dari FPSO Glenlyon, di mana panjangnya itu adalah 270 meter, dengan lebar itu adalah 52 meter, dan juga depth-nya itu adalah 30 meter. Dan untuk draft, untuk full load condition itu adalah 20 meter. Displacement itu adalah sangat besar sekali, sebesar 244.000 ton, dan juga jarak longitudinal center of gravity dari after peak itu adalah 126 meter. Ya, ini selanjutnya adalah data-data mengenai natural karakteristik dari kapal. Ada roll radius, pitch radius, yaw radius, natural roll period, dan juga natural pitch period yang di sini tidak dikeluarkan datanya oleh perusahaan, dan juga natural yaw period yang tidak juga dikeluarkan. Dan ada juga kapasitas storage itu sangat besar sekali, mencapai 1.080.000 ton. Maaf. Dan juga dia itu bisa menghasilkan 320.000 barrels of oil per hari untuk puncaknya. Dan untuk kelangsungan hidup atau cycle, ya, untuk rancangan umur untuk kapal ini sendiri 25 tahun, dan juga dia beroperasi di kedalaman 395 meter. Untuk turretnya ini tingginya itu 24 meter. Maksud saya diameternya itu adalah 24 meter dengan kemampuan rotasi 360 derajat. Untuk mooringsnya dia itu terdapat 20 anchor chain, legs, kaki-kaki rantai tadi, dalam 4 grup, jadi dibagi 4. Jadi satu grup itu adalah 5 anchor chain legs. Untuk type mooringnya itu adalah 6,25 inci studless chain and wire rope. Ya, kapal ini saya sangat kagum sekali dengan kapal ini, karena ya, ingin sekali saya mempelajari lebih jauh tentang kapal ini, tapi datanya kurang ya. Jadi saya hanya mengambil apa yang bisa saya temukan ya. Ya, ini sekilas tentang Glenlyon. Glenlyon itu adalah FPSO yang dirancang untuk memproduksi 130.000 barrels of oil per hari di puncak produksi. Dan vessel ini ditransfer ke kelas setelah oil pertamanya pada Mei 2017. Dan perusahaan asal Norwegia untuk klasifikasi DNVGL telah menganugerahkan kelas untuk BP. BP ini adalah oil industry yang memiliki Glenlyon. Ya, ini sudah dikelaskan oleh DNVGL. Dan sekarang located-nya di west of Shetland. Ya, ini untuk project details yang saya dapat dari web KBR. KBR ini sendiri adalah sebuah perusahaan engineering dari Amerika Serikat, yang mana mereka berfokus di industri chemical, defense, dan juga untuk oil production. Ya, jadi untuk mereka membantu proses manufaktur dari di Glenlyon, dan ini adalah data-data dari web mereka. Pertama, untuk water depth itu adalah 400 meter rancangannya. Dan juga providing production capacity, kapasitas produksi untuk barrel itu bisa mencapai 320.000 barrels per hari untuk liquid, dan juga 220 mmscvd per day per hari untuk gas, dan juga 380.000 barrels per hari untuk produksi air dan seawater injection. Storage itu
bisa menampung 1 million barrels dari produksi minyak mentah crude oil. Dan juga untuk ekspornya sendiri dari crude oil atau minyak mentah ini tadi dengan shuttle tanker. Makanya dia mempunyai storage tank yang sangat besar, bisa untuk 1 juta barrels. Dan juga dia mempunyai kemampuan untuk gas handling sebagai digunakan untuk gas lift atau ekspor dari pipeline west of Shetland. Ya, tadi seperti saya bahas untuk mekanismenya sendiri, FPSO ini kan bisa menggunakan shuttle tanker atau pipeline. Di sini Glen Lyon ini untuk liquid knockout dia itu bisa menggunakan ekspornya dari FPSO ini, dia bisa shuttle tanker seperti di poin ketiga ini. Tapi dia juga bisa mengekspornya melalui pipeline yang telah ada di West of Shetland. Jadi ya dia bisa dua-duanya. Seperti itu untuk Glen Lyon. Dan ini untuk tadi adalah ya ini masih project details atau saya lebih membahasnya ini fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Glen Lyon. Pertama dia itu hull itu new build atau bukan hasil rubah fungsi dari sebuah tanker, tapi Glen Lyon ini benar-benar dibuat baru atau benar-benar kapal vessel yang dibuat secara spesifik untuk menjadi FPSO, bukan hasil dari alih fungsi. Dan dia itu mempunyai akomodasi dengan helideck facility, jadi akomodasinya lengkap dengan helideck. Dia juga mempunyai fasilitas untuk power generation and emergency power seperti tadi kita sudah bahas di komponen yang major components. Dia sudah punya power generation and emergency power. Dan juga untuk utilities dia mempunyai oil processing train dan comprising untuk slug catcher and separation facilities. Jadi di sini untuk hasil pengolahan atau produksi minyak bumi dia sudah mempunyai fasilitas untuk separation. Seperti tadi ada gas separation tadi seperti yang di bagian sebelumnya. Lalu dia juga mempunyai 2 of gas processing trains, termasuk fasilitas untuk drying atau pengeringan. Dia juga bisa memproduksi water treatment dan juga injection. Lalu dalam keadaan emergency dia bisa melakukan recovery untuk flare gas. Jika terjadi flare gas recovery dia bisa. Dan juga yang terakhir dia ada fasilitas chemical injection facilities untuk di topside dan juga subsea. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Gary. Sekian presentasi saya mengenai UAS BLP ini. Ya, mengenai tadi sudah saya bahas tentang jenis-jenis dan juga komponen dan sebagainya dari FPSO, dan juga contoh FPSO saya sendiri itu adalah Glen Lyon. Ya, terima kasih perhatiannya untuk Pak Giri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.